Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Kita masih membahas mengenai ruang gelap kasus Antasari. Bang Gode, sudah ada 4 penelpon yang ingin memberikan pendapatnya. Penelpon pertama kita sudah ada Bapak Arifin di Bandung. Selamat pagi Pak Arifin. Ya, Pak Arifin. Selamat pagi. Selamat pagi, silahkan. Ya, jadi begini. Ya, kan kita menghadapi hakim ini, itu tadi apalagi sudah bilangkan bahwa undang-undang tentang pokok kekuasaan kehakiman itu pertama harus ditinjau kembali begitu. Bahwa penetapan itu ditetapkan oleh majelis berdasarkan hati nurani. Ini sangat sulit, ini sangat subjektif sekali begitu. Apa standar hati nurani itu juga harus dituangkan dalam ketentuan begitu. Karena majelis ini punya hierarki. Jadi apabila ketetapan majelis juga itu dipengaruhi oleh hierarkinya yang ke atas. Nah sudah itu kita ini masih tetap berpegang kepada interkontinental gitu. Sementara kita ini menghadapi kasus-kasus yang dulu di sistem interkontinental itu tidak ada. Ya, udah kuno itu begitu. Nah sekarang Anglo-Saxon bisa kita lihat dari kebaikan hakim itu membentuk apa itu ya, tim ad hoc hakim untuk masalah-masalah extraordinaris begitu. Saya kira harus Indonesia harus mencari dua jalan di antara dua sistem ini begitu. Bagaimana mengawinkan antara interkontinental dan Anglo-Saxon sehingga terhadap kasus-kasus yang seperti ini haruskah dilibatkan publik atau tidak, seperti pengambilan juri begitu terhadap extraordinary seperti ini. Karena kalau tidak, kita akan menghadapi sulitlah. Ya, subjektivitas itu sangat sulit untuk dijadikan sebuah putusan. Karena kalau kita mau belajar tentang manusia, itu sulit. Karena dalam diri manusianya ada pertentangan, ya kan, baik dan buruk. Yang selalu mengarah kepada apa? Keputusan hakim ini dipengaruhi oleh juga sistem Indonesia secara hukum begitu. Jadi sulit kita untuk mengapa. Jadi KY sangat sulit untuk mengontrol perilaku hakim ini karena di dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman itu dibenturkan dengan undang-undang tentang KY. Jadi sebenarnya DPR RI yang menyetujui undang-undang itu, ya kan, sebenarnya ingin mempermainkan ini aja begitu, membenturkan ini begitu, supaya mereka tidak ada satu pun yang terkena hukum, apalagi mereka ingin ya sangat kebal dengan hukum. Jadi bagaimana dibenturkan dua ketentuan ini begitu. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Undang-undangnya yang sangat salah kalau menurut saya. Undang-undang baik. Terima kasih banyak Pak Arifin, menarik sekali pendapat Anda. Penelpon berikutnya Bapak Angga. Selamat pagi Pak Angga di Bekasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat pagi Metro TV. Pagi. Pertama saya sepakat dengan editorial Metro TV hari ini. Harus ada penyelesaian kasus yang baik dalam kasus Antasari Azhar saat ini, karena ini akan menjadi entry point ke depan bagi penegakan hukum di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh KY menurut saya sudah sangat tepat. Ini juga bukan hanya pelajaran bagi pada kasus Antasari saja, Pak, tetapi juga pelajaran bagi hakim-hakim lain agar ketika membuat keputusan tidak terjadi kekeliruan dan tidak lagi mengabaikan fakta-fakta yang bisa menjerat terdakwa seperti itu. Itu. Jadi harus memperhatikan kode etik. Ke depan saya pikir pemerintah sudah sangat baik dalam rangka penegakan hukum ini. Saya pikir juga saya salut terhadap apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Ini akan menjadi terobosan yang revolusioner ke depan agar penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan lebih baik lagi. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Angga di Bekasi. Penelpon ketiga kita Bapak Minhat dari Kalimantan. Selamat pagi Pak Minhat. Baik. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengapresiasi kepada Metro TV yang selalu menayangkan berita-berita seperti ini, dan mengapresiasi juga kepada Komisi Yudisial, dan mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh komisi ini, kita memang berharap bahwa ini untuk dapat dibuka seterang-terangnya kegelapan ini. Dan karena kami sebagai masyarakat, ya kami juga mengikuti persidangan itu lewat TV. Ya memang di sini banyak kejanggalan-kejanggalan yang telah dilakukan, ya baik dalam penuntutan maupun dalam
menanggapi bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada. Ya. Jadi ini mudah-mudahan ini dapat terbuka dengan lebar dan dengan mulai ini ya dengan harapan bahwa nanti akan terungkap dengan sejelas-jelasnya siapa sebenarnya di balik ini. Ya. Saya rasa ini adalah kerja daripada para koruptor ini. Jadi sudah kesepakatan mereka itu sudah baik sekali. Jadi mudah-mudahan ini dapat dibuka dan dengan harapan untuk kedepannya hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan Terima baik. kasih banyak Pak Minhat dari Kalimantan atas pendapat Anda. Penelpon terakhir kita untuk segmen ini sudah ada Pak Suryanto di Jakarta. Selamat pagi Pak Suryanto. Iya, terima kasih Ibu. Begini Ibu, saya memang juga sangat prihatin dengan kondisi kalau memang benar kasus Antasari itu mengandung manipulasi. Setuju saya dengan Pak Minhat tadi dari Kalimantan bahwa ini mungkin memang kerjaan dari para koruptor yang memang sangat antipati dengan KPK seperti itu. Memang dalam kaitan ini siokianya kasus Antasari memang dikembalikan ke ranah hukum. Saya berpendapat seperti itu karena apa? Jangan sampai masalah ini dimanfaatkan atau ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Apalagi itu saling menjatuhkan atau saling menjelekan. Saatnya masalah ini dibawa ke ranah hukum kembali. Kalau memang Pak Antasari menemui bukti-bukti baru atau novum ya, itu bisa diajukan kembali melalui PK, melalui MA seperti itu. Yeah. Saatnya juga semua pihak jangan sampai terpengaruh oleh opini-opini yang negatif yang menggiring pada satu isu seperti itu. Ya, artinya jangan sampai menjelekkan satu pihak yang memang sebetulnya itu harus dibuktikan secara hukum. Demikian, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Suryanto di Jakarta. Sudah ada 4 opini yang berbeda. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini Bang Godes. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Editorial Media Indonesia.